Jadi Samin itu pendiri pertama kalinya Raden Kohar itu yang nama terkenalnya Samin Surasentiko. Nah, beliau putra Raden Surojoyo dari Tulungagung. Beliau melarikan diri dari pemerintahan kerajaan waktu itu karena pada saat itu pemerintahan kerajaan sudah mulai istilahnya mulai takluk ke pemerintahan Belanda, menjadi pengikutnya pemerintahan Belanda. Nah, beliaunya memang perjuangannya beda daripada yang lain, tanpa ada kekerasan, dalam artian perlawanan tanpa kekerasan, istilahnya dom sumuruping banyu. Jadi ibarat jarum masuk air. Secara fisik tidak ada perlawanan fisik, tetapi perlawanan strateginya beliau bisa menembus ke pemerintahan Belanda. Salah satu bentuk perlawanannya yaitu tidak membayar pajak. Jadi kalau ada orang bilang Samin itu tidak membayar pajak, itu benar. Samin tidak mau sekolah, itu benar. Samin kalau ditanya bintoni, itu benar. Tetapi pada saat pemerintahan Belanda kan gitu. Jadi salah satu perlawanan itu tidak membayar pajak karena pajak untuk membangun negeri Belanda. Kemudian tidak mau sekolah karena sekolah pada saat itu miliknya pemerintahan Belanda. Karena Mbah Samin tidak mau anak cucunya menjadi pengikutnya Belanda, maka tidak sekolah secara formal. Kemudian kalau ditanya kondi komburi arnendi arep mengarep, itu dengan maksud tetap jujur kepada musuh tetapi menyelamatkan pengikutnya. Kalau ditanya dari mana, dari belakang, itu kan benar jujur. Karena kalau disebutkan dari si A atau mau ke si B, si A dan si B tadi kan ketahuan pengikutnya Mbah Samin, maka dirampas harta bendanya. Karena pengen menyelamatkan saudara, tetap jujur kepada musuh, maka pakai bahasa dari mana, dari belakang mau kemana, mau ke depan itu tadi. Itu benar pada saat pemerintahan Belanda. Kalau ditanya anakmu piro? Loro. Anaknya 2, lanang karo wedok, laki-laki dan perempuan. Karena apa? Bayi lahir yang tahu itu laki-laki atau perempuan kan ya itu lanang ya lanang, wedok ya wedok kan itu. Kalau pengaran itu sudah ada tambahan dari orang tua, nama tambahan itu. Makanya pengaran itu beda lagi kalau jenengi lanang karo wedok kan itu. Jadi hanya 2 yang disebutkan kan itu. Sama juga kalau punya rojo koyo kayak sapi kan. Karena pada saat itu kalau tahu pengikutnya Mbah Samin, jangankan jangankan rojo koyo, rumah pun juga dirampas karena biar takluk ke pemerintahan Belanda. Makanya bagaimana cara menyelamatkan saudara-saudara pengikut Samin tapi tetap jujur itu tadi kondi komburi nanti mengarep itu. Kemudian kalau diperintah, karena Mbah Samin tidak mau diberi dan tidak mau memberi oleh Belanda. Misalkan diperintah untuk nyangkul jagung, yang dicakul jagungnya sesuai perintah. Karena biar dianggap orang gila, maka dipulangkan, tidak dipekerjakan. Kon nunggu mpret yang ditunggu ya burungnya. Itu benar, tapi pada saat perlawanan pemerintahan Belanda. Jadi karena apa yang dilakukan Mbah Samin itu sesuai perintahnya kolonial Belanda. Makanya Belanda sampai kewalahan bagaimana menyingkirkan masyarakat Samin ini secara fisik tidak ada perlawanan dan ngalah terus, tidak pernah melakukan perlawanan. Makanya tahun 1907 Mbah Samin ini, Mbah Surasentiko ditangkap oleh kolonial Belanda, dibronjong, dibuang ke laut. Yang buang nyampe rumah, beliaunya sudah di rumah, Mbah Surasentiko ini. Kemudian dipanggil Ndorositen di halaman rumahnya Ndorositen di Blora itu, ditembak, dibrondong gedeli ini ya. Itu yang sakitan malah istrinya Ndorositen, Mbah Surasentiko tidak apa-apa. Kemudian dipanggil ke rumah, iki loro wedang, itu padahal dikasih racun 1 gelas kan. Ya Ndorositen ngendikane iki loro wedang. Wedang yo enak. Dijawab Ndorositen enak. Ya udah langsung diminum padahal itu racun, ya jadi wedang beneran. Jadi kan sesuai apa yang dikatakan tadi. Karena merasa Mbah Samin ini tidak pernah berbohong kan gitu. Maka saat itulah nyebut itu bang, mengeluh atau gimana, sambat lah. Lah iya padha Jawane jak ngukohi negarane kok gak gelem. Nah, padha Jawane itu kan sami-sami orang Jawanya maksudnya kan itu.
podo Jawane akhirnya di yo podo Jawane jak ngene negarane kok gak gelem kan diajak mempertahankan tanah Jawa ini kok tidak mau. Lah pengennya kan sami-sami. Lah makanya disebut pergerakan Samin. Lah Samin itu sami-sami itu tadi. Kemudian tahun 7 dibuang ke Ndigul. Setelah itu pindah ke Sawah Lunto sampai meninggal tahun 1914 itu di Sawah Lunto. Kemudian diteruskan ke generasi kedua Mbah Surokidin. Generasi kedua Mbah Surokidin, beliau meninggal tahun 42. Kemudian diteruskan ke Mbah Surakarta Kamidin ini, beliau meninggal tahun 86. Kemudian generasi keempat Bapak ini Harjo Kardi ini. Jadi pada saat Mbah Surasniko sudah dibuang ke Ndigul, kemudian ke Sawah Lunto sampai Bapak di sana itu pada tahun 38 itu Mbah Surasniko mengirimkan Haji Pameling ke Mbah Surokidin. Haji Pameling kalau sekarang ya Wisik atau Pangsit lah gitu lah. Mengirimkan Haji Pameling Mbah Surokidin untuk datang ke Sendang Lanang dan Molekat yang ada di atas angin untuk ngebur di sana. Makanya nguras lah ya. Diperintah ke sana. Akhirnya Mbah Surokidin datang ke Sendang Lanang, Sendang Molekat itu. Ternyata di sana sudah dijemput oleh penghuninya, penghuni Sendang Lanang itu. Wis aja cilik ati, Raja Londo aku sing misehi. Tanah Jawa nek gak tak gawe larang sandang larang pangan ora bakal merdeka. Aku tak njupuk aku tak nyeluk jago trondol saka lor wetan kan gitu. Wis ndang baliyo anak putumu kandhani kon nandur kapas sing akeh, cawe suyah sing akeh kan. Karena sudah ada pesan tadi bahwa yang mengusir Belanda nanti beliaunya akan mendatangkan jago trondol saka lor wetan. Nah, ternyata Nippon itu. Jadi di saat Jepang datang anak cucu Samin ini sudah mulai menanam kapas, sudah menyiapkan garam sudah banyak. Jadi di saat yang lainnya pakai pakaian dari karung goni, anak cucu Samin sudah bisa nenun sendiri. Gitu. Jadi di saat Jepang datang bukannya kita menganggap beliau menjajah, enggak, malah menolong dan kenyataannya benar kan gitu. Meskipun secara proklamasi tahun 45, tapi pada setelah 45 itu pun sampai tahun 63 Mbah Surakarta Kamidin menemui Pak Karno ingin membuktikan benar-benar sudah merdeka atau belum. Karena pada saat itu pamong-pamong desa yang sudah mengikuti doktrinnya pemerintahan Belanda masih membenci masyarakat Samin. Jadi pola tadi ya strategi tidak mau bekerja, tidak mau bayar pajak, tidak mau sekolah itu tadi. Lah, jadi seandainya saat ini masih ada isu-isu seperti itu, lah kami dari keluarga tidak heran, itu sisanya doktrinnya pemerintahan Belanda. Jadi ada istilah nyamin dan samin kan gitu loh. Kalau orang Samin berarti benar-benar tahu sejarahnya Samin. Kalau orang nyamin berarti hanya ikut-ikutan, tidak sesuai waktunya kan itu. Kemudian tahun 63 Mbah Surakarta Kamidin menemui Pak Karno sudah diberi tahu bahwa benar-benar sudah merdeka, akhirnya pulang memberitahu anak cucu untuk mau membayar pajak. Kemudian tahun 70 warga 67 warga sini mendatangkan guru dari luar daerah untuk mengajari anak cucu Samin. Jadi sekolahnya di rumah-rumah. Dari rumah ke rumah. Kemudian tahun 70 ada 4 dusun, dusun Jepang, dusun Kaligede, Tepus, Batang itu iuran untuk membeli tanah yang tadi di pertigaan ada SD Madumila 2. Itu tanahnya murni iuran warga, pembelian warga sini. Jadi itulah pembuktian bahwa kami maksudnya tidak mau bayar pajak, tidak mau sekolah itu untuk pemerintahan Belanda. Karena apa? Sebelumnya Mbah Surasniko sudah pesan sebelum meninggal itu pesannya yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat, manggon buri manut tembak banyu. Yen wis tukule Kanjeng Jawa, tinggi Jawa, tunggu rakyat, berarti ada pemimpin orang Jawa yang dipimpin orang Jawa berarti kan sudah merdeka. Manggon buri manut tembak banyu. Di belakang pemerintahan mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi kalau mungkin di lain ada orang ngakunya orang Samin terus tidak mau sekolah itu sebenarnya salah kaprah kan gitu. Mungkin untuk saat ini yang masih dilestarikan ke generasi penerusnya tadi yang di patung tadi juga ada 5 itu, jujur, sabar, trokal, trimo, ojo drengki, serai, dawan kemarin, pak pinek barang elian itu, terus kemudian
ojo mbedus padha padane urip kabeh dulur dhewe, berarti tidak boleh membeda-bedakan. Ya artinya samin tadi sami-sami, kemudian ojo waton ngomong sing waton, itu kan yang saat ini lagi tren buat gitu. Ojo waton ngomong sing waton. Jadi sebelum kita berbicara kita pikir dulu. Itu yang sudah Mbah dulu sudah memberikan pitutur itu. Yang kemudian yang terakhir kan rasa rumangsa. Jadi kalau kita dicubit orang sakit, maka jangan mencubit orang lain, rasanya sama. Nah, kemarin kebetulan di tahun 2019 kan ajaran Samin Suros Niko Bujun Quran dapat BBTB, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Kebetulan saat itu yang mewakili ke Jakarta saya dari keluarga sempat menyampaikan di forum yang dihadiri Provinsi Indonesia. Saat itu saya juga menyampaikan pesannya Mbah Kong tadi bahwa tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat Indonesia bisa menerapkan ajaran dasar Samin yang jujur, sabar, tawakal, nerimo dan seterusnya tadi, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia ini akan damai sejahtera. Bahwa ajaran Samin itu bisa dikatakan ajaran universal. Ajaran itu di semua agama apapun pasti ada. Di suku apapun pasti ada ajaran dasar itu. Jadi itu lebih ke arah perilaku hidup.